Halo Sobat Cek Fakta, dunia sepak bola kembali dihebohkan dengan kabar transfer menarik dari benua Eropa. Kali ini, timnas Indonesia patut berbangga karena salah satu pemainnya, Kelvin Verdong, resmi merapat ke Alois Selo di Ligue 1 Prancis untuk musim 202 Mei tahun 2026. Pemain berusia 29 tahun ini didatangkan dari klub Eredivisie Belanda, NAC Nijmegen, dengan biaya transfer senilai 3 juta euro. Kehadiran Verdong di Lille bukan sekadar tambahan pemain, melainkan merupakan langkah strategis klub Prancis untuk memperkuat sisi kiri pertahanan sekaligus menambah kualitas serangan melalui fullback modern yang progresif. Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara mendalam siapa Kelvin Verdong, alasan Le memboyongnya, statistik menterengnya musim lalu, serta prospek dan dampak kepindahannya bagi tim Ligue 1 dan timnas Indonesia. Kelvin Verdong. Profil singkat Kelvin Verdong lahir pada tanggal lahir Verdong di Belanda. Karier profesionalnya dimulai dari akademi sepak bola lokal dan kemudian menembus tim senior NAC Nijmegen. Sebagai fullback kiri, Verdong dikenal sebagai tipe pemain modern yang tidak hanya solid di pertahanan, tetapi juga aktif dalam mendukung serangan. Pada musim 202 April tahun 2025, Verdong mencuri perhatian dunia karena performanya yang sangat progresif. Mampu menggabungkan kemampuan bertahan, penguasaan bola, umpan panjang, dan aksi ofensif dengan sangat baik. Statistiknya bahkan menempatkan dirinya sebagai fullback kiri paling progresif di dunia pada musim tersebut. Kabar transfer ke Lille. Transfer Kelvin Verdong ke Lille telah dikonfirmasi oleh jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano melalui akun resmi media sosialnya. Romano menulis, Lille menyetujui kesepakatan untuk merekrut Kelvin Verdong dari NAC Nijmegen untuk paket 3 juta euro, semuanya selesai. Debut terakhir Verdong bersama Nijmegen terjadi pada 30 Agustus tahun 2025 dalam laga Eredivisie menghadapi Fortuna Sittard, yang juga diperkuat pemain timnas Indonesia lain, Justin Hubner. Sayangnya, Nijmegen kalah tipis 3-2, namun performa individu Verdong tetap menjadi sorotan. Alasan Le memboyong Kelvin Verdong. Kehadiran Verdong di Lille bukan tanpa alasan. Klub Ligue 1 tersebut membutuhkan fullback kiri modern yang mampu mengalirkan bola ke depan dengan umpan progresif dan panjang, membuka ruang serangan melalui overlap dan penetrasi sisi sayap, meningkatkan keseimbangan tim antara bertahan dan menyerang. Verdong dianggap cocok karena pada musim 202 April tahun 2025, ia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam hal umpan progresif dan aksi ofensif yang menjadikannya salah satu fullback paling efektif di dunia. Statistik mentereng Kelvin Verdong berdasarkan data dari Datam. Verdong menempati peringkat teratas di hampir semua kategori fullback penting dibandingkan dengan pemain di 7 liga top Eropa. Kategori peringkat catatan umpan ke depan forward passes 1 paling banyak dibanding fullback top lainnya, umpan panjang yang diselesaikan long passes completed 1 akurasi tinggi dan distribusi bola efektif, umpan progresif yang diselesaikan progressive passes completed 1 paling banyak di antara semua fullback, aksi progressive action 1 menggabungkan dribble, lari membawa bola, dan penetrasi. Umpan ke sepertiga akhir passes the final third 2 mendekati pemain terbaik di posisinya, persentase kemenangan duel bertahan defensive duels won. 3 tetap solid di pertahanan, meski fokus menyerang. Statistik ini menunjukkan bahwa Verdong bukan hanya fullback bertahan, tapi juga motor serangan di sisi kiri yang mampu menjadi kreator peluang, sekaligus pemain bertahan yang efektif. Fullback modern dan peran Kelvin Verdong. Fullback modern saat ini tidak hanya bertugas menutup sisi lapangan, tetapi juga berperan sebagai penghubung lini belakang ke lini tengah dan penyerang. Kelvin Verdong menunjukkan hal ini dengan overlap dan underlap untuk menciptakan ruang, dribble membawa bola, dan penetrasi untuk menekan pertahanan lawan. Distribusi bola yang presisi ke area sepertiga akhir lapangan. Hal ini membuatnya sangat diminati oleh klub-klub top Eropa, termasuk Lille, yang ingin mengombinasikan pertahanan solid dengan serangan efektif melalui fullback. Pengaruh kepindahan ke Lille. Kepindahan Verdong ke Ligue 1 memiliki beberapa dampak bagi Lille. Meningkatkan kualitas lini kiri pertahanan, memberikan alternatif serangan dari sisi sayap, menambah kedalaman skuad untuk menghadapi kompetisi domestik dan Eropa. Bagi timnas Indonesia, pemain semakin berpengalaman di liga top Eropa.
dapat membawa teknik dan strategi modern ke tim nasional, menjadi inspirasi pemain muda Indonesia untuk berkarir di Eropa. Perbandingan dengan fullback top dunia, Verdonk bahkan menyaingi fullback ternama seperti Alphonso Davies, Bayern Munich, Joao Cancelo, Manchester City, Theo Hernandez, AC Milan dalam statistik progressive actions dan umpan progresif. Verdonk menempati peringkat teratas, menandakan kemampuannya yang lebih ofensif dan agresif dibanding fullback lain di Liga Top Eropa. Prospek musim 202 Mei tahun 2026 di Ligue 1. Dengan kemampuan teknis dan progresifnya, Calvin Verdonk diharapkan menjadi starter reguler di Lille. Potensi kontribusinya, assist dan kreasi peluang melalui overlapping runs, menjaga keseimbangan tim antara bertahan dan menyerang, memberikan stabilitas saat menghadapi lawan kuat di Ligue 1 dan kompetisi Eropa. Verdonk juga berpeluang menjadi pemain kunci untuk timnas Indonesia, terutama di ajang kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games. Transfer Calvin Verdonk ke Lille menegaskan bahwa pemain Indonesia kini memiliki representasi di level top Eropa, sekaligus menjadi bukti bahwa kualitas pemain muda Indonesia dapat bersaing di liga top dunia. Verdonk bukan hanya fullback kiri bertahan, ia adalah fullback paling progresif di dunia, penghubung lini belakang keserangan, dan inspirasi bagi generasi muda sepak bola Indonesia. Kabar transfer Calvin Verdonk menuju Lille sudah dikonfirmasi jurnalis transfer sepak bola ternama Fabrizio Romano. Lille menyetujui kesepakatan untuk merekrut Calvin Verdonk dari NAC untuk paket 3 juta euro. Semuanya selesai. Calvin Verdonk baru saja melakoni laga terakhir bersama Nijmegen di Eredivisie pada Sabtu 30/8 menghadapi Fortuna Sittard yang diperkuat pemain timnas Indonesia lain, Justin Hubner. Sayangnya Nijmegen harus akui keunggulan tuan rumah dengan skor 3-2. Alasan Lille boyong Calvin Verdonk. Perekrutan Calvin Verdonk oleh Lille bukan tanpa alasan. Fullback kiri modern ini miliki statistik mentereng pada musim 202 April tahun 2025 bersama Nijmegen. Dilansir dari Datam, situs yang menyajikan data dan statistik pesepak bola dunia, Verdonk menjadi satu-satunya fullback di dunia yang memiliki progresif umpan 513 dan aksi 574 terbanyak pada musim lalu. Tidak ada fullback di dunia yang memiliki lebih banyak umpan progresif 513 dan aksi 574 musim lalu daripada Calvin Verdonk. Tulis akun ke-10 @datam. Statistik Calvin Verdonk. Statistik Calvin Verdonk bersama NAC Nijmegen pada musim 202 April tahun 2025 dibandingkan dengan fullback di 7 liga teratas di dunia versi Datam. Umpan ke depan forward passes ranking 1, umpan panjang yang diselesaikan long passes completed ranking 1, umpan progresif yang diselesaikan progressive passes completed ranking 1, aksi progresif progressive actions ranking 1. Umpan ke sepertiga akhir passes the final third ranking 2, persentase kemenangan duel bertahan defensive duels won ranking 3. Sobat Cek Fakta, pergerakan pemain ini menunjukkan bahwa jalan menuju Eropa terbuka bagi pemain Indonesia yang siap berkembang dan bekerja keras. Dengan pengalaman di Ligue 1, Verdonk siap mengukir prestasi lebih tinggi, baik untuk klub maupun negara.